मशहूर कर दिया मुझे दीवाना कर दिया. Hari Minggu, tanggal 23 November 2025, menandai suatu momen yang bersejarah dalam sejarah Jemaat Muslim Ahmadiyah di Inggris Raya. Pada hari ini, Huzur meresmikan Masjid Baitur Rahim di Cardiff, Wales. Ini adalah masjid jemaat pertama yang diresmikan di negara ini dan merupakan masjid jemaat pertama yang dibangun di Inggris sejak tahun 2023. Huzur membuka plakat peresmian masjid dan memimpin doa bersama. Amin. Di halaman masjid, Huzur juga menanam pohon yang merupakan simbol perdamaian, pertumbuhan, dan awal yang penuh berkat. Huzur tercinta kemudian menuju ke ruangan solat di mana beliau mengimami anggota jemaat dalam solat. Huzur tercinta juga berjumpa dengan para tamu terhormat yang hadir di peresmian masjid ini. Huzur kemudian berfoto dengan para anggota jemaat. Pada akhirnya, Huzur tercinta menuju ke tenda utama untuk sesi utama. Assalamualaikum warahmatullahi. Please be seated. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat, dan karunia Allah senantiasa tercurah kepada Anda sekalian. Selamat datang kepada semua tamu terhormat kami yang telah berkenan untuk menerima undangan kami untuk peresmian masjid pertama jemaat di Wales yang bernama Baitur Rahim. Acara ini dimulai dengan tilawat Al-Quran surat kedua ayat 128 sampai 130 yang akan ditilawatkan oleh Faris Ahmad Sahib dan terjemahannya oleh Mr. Salim Doman Sahib. Mereka berdua adalah Ahmadi yang berasal dari cabang Cardiff, Jemaat Muslim Ahmadiyah Inggris Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina
إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم جزاكم الله. Semoga kedamaian, rahmat, dan karunia Allah tercurah atas Anda sekalian. Ayat-ayat yang telah ditilawatkan tadi, Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat ke-128 sampai 130, terjemahan bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah, ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi rumah itu sambil berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan jadikanlah dari antara keturunan kami satu umat yang berserah diri kepada Engkau, dan perlihatkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah seorang rasul di antara mereka dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan ayat-ayat Engkau kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagai Presiden Wilayah Jemaat Muslim Ahmadiyah di Wales dan Wilayah Barat Daya, saya ingin menyambut Anda semua atas nama para anggota jemaat di Baitur Rahim, nama yang diberikan untuk masjid yang indah ini oleh Huzur tercinta kami, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, pemimpin rohani Jemaat Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia. Kami merasa sangat diberkati hari ini karena Huzur tercinta kami telah berkenan hadir di acara ini. Huzur tercinta, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi semua anggota jemaat di wilayah kami. Dan kami ingin mengucapkan rasa syukur yang banyak kepada Huzur karena telah menghadiri acara ini, dan kami merasa sangat-sangat terhormat. Kepada Sekretaris Kabinet Pemerintah Wales untuk urusan keadilan sosial yang hadir bersama kami hari ini, begitu juga banyak teman, kolega, pemimpin, profesor, polisi, anggota dewan, anggota angkatan bersenjata yang hadir untuk peresmian Baitur Rahim ini. Ini adalah tanda yang jelas dari solidaritas dan rasa saling menghormati. Sejak didirikan pada tahun 1889 oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam, Al-Masih yang dijanjikan untuk kebangkitan Islam, untuk menyebarkan ajarannya yang sejati dan yang paling indah, Jemaat Muslim Ahmadiyah, seraya dibimbing oleh Hazrat Masih Maud dan para khalifah beliau, memiliki jejak yang tak tertandingi dalam membangun perdamaian di masyarakat. Huzur hari ini adalah khalifah kelima dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Huzur adalah sosok penyuluh perdamaian yang telah berpidato di parlemen-parlemen di seluruh dunia, termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Jemaat Ahmadiyah berdiri di Inggris sejak tahun 1913, dan kami membangun masjid pertama di London pada tahun 1926, yaitu Masjid London di Putney. Kami kini memiliki lebih dari 150 cabang di seluruh Inggris.
dan telah membuka sejumlah masjid termasuk Masjid Baitul Futuh yang merupakan suatu bangunan yang terkenal di London Selatan dan merupakan masjid terbesar di Eropa Barat. Kami menyambut semua tamu yang terhormat untuk mengunjungi masjid-masjid kami serta mengunjungi berbagai seminar yang mempertemukan banyak kalangan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jemaat Muslim Ahmadiyah telah memiliki perjalanan panjang dalam hubungannya dengan Wales, dan ini telah tumbuh dari awal yang sederhana. Wales juga telah diberkati dengan kunjungan 3 dari 5 khalifah Jemaat Muslim Ahmadiyah. Anggota Jemaat Ahmadiyah telah tinggal di Wales sejak tahun 1970-an, dan cabang Wales secara resmi berdiri pada awal tahun 1990-an dan kini memiliki 4 cabang di Cardiff, Wales, Swansea, dan Rhyl di utara. Proposal awal untuk masjid ini secara resmi disetujui pada tahun 2011 dan Masjid Ansarullah Inggris mengumpulkan sebagian besar dana untuk menutupi pembangunannya. Pembangunan ini merupakan kontribusi dari Badan Ansarullah. Persetujuan perencanaan masjid ini telah diperoleh pada tahun 2018 dan setelah pandemi COVID, pekerjaan berlanjut dengan peletakan batu pertama pada tanggal 9 September tahun 2023. Tanah ini yang dulunya adalah kantor dan gudang sebuah perusahaan jasa bangunan diakuisisi pada tahun 2014 dan struktur lama tetap digunakan oleh jemaat untuk beribadah dan acara-acara lainnya. Dan setelah pemugaran dan pekerjaan pembangunan yang dimulai pada akhir tahun 2023, pada akhirnya disinilah kita hari ini merasa sangat terhormat dengan kehadiran huzur untuk peresmian masjid yang indah ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan luar biasa yang diberikan oleh para tetangga kami untuk terselenggaranya program ini. Kami sungguh berharap dan berdoa agar masjid yang indah ini akan menjadi mercusuar perdamaian. Acara selanjutnya adalah beberapa patah kata dari para tamu terhormat. Pembicara pertama adalah Janet Davis yang merupakan High Sheriff dari South Glamorgan. South Glamorgan adalah daerah di mana masjid ini berada. Saya bahagia beliau ada di sini dan saya mempersilahkan Nyonya High Sheriff untuk menyampaikan kata sambutannya. Yang mulia huzur, yang terhormat Lord Lieutenant, para tamu terhormat, dan semua yang hadir di sini, selamat datang di daerah South Glamorgan yang saya wakili, yang mencakup Cardiff sebagai kota dan daerah lembah Glamorgan yang indah. Ini adalah kehormatan yang sejati bagi saya untuk diminta hadir malam ini dan berada di antara Anda sekalian yang telah saya temui selama 8 bulan terakhir dalam peran saya sebagai High Sheriff. Saya bahkan tidak menyadari ketika saya mengemban jabatan ini pada bulan April, di mana betapa banyak pengalaman yang telah saya alami, dan malam ini di hadapan huzur yang mulia, ini adalah suatu hal yang akan senantiasa saya ingat. Anda sekalian sangat beruntung memiliki masjid ini, dan saya sangat menantikan untuk mengunjungi bangunan yang indah ini, dan saya tahu bahwa Anda telah menunggu lama, tetapi saya yakin Anda sangat senang dengan hasil ini. Terima kasih lagi. Terima kasih, Janet. Pembicara kami berikutnya adalah Letnan Kolonel Ralph Griffin yang merupakan High Sheriff dari Gwent, dan Gwent adalah daerah di mana jemaat kami yang lain, yaitu Newport, berada. Huzur yang mulia, yang terhormat,
Lord Lieutenant dan para tamu, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah betapa ramahnya Anda semua. Saya disambut dengan sangat ramah di sini. Ini telah menjadi pembelajaran yang sangat berharga, dan sebagai perwakilan dari masyarakat Gwent, yang bisa saya katakan adalah kami sangat beruntung memiliki masjid ini di Cardiff. Di sini saya melihat orang-orang dari Gwent datang ke sini, dan ini adalah tempat yang baik untuk berdoa dan penuh dengan orang-orang yang sangat baik. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Anda sekalian dan mengucapkan selamat kepada Huzur yang mulia dan semua tamu di sini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan memutar pesan video dari Sekretaris Negara untuk Wales, Joe Stevens. Selamat malam semuanya, dan selamat yang sebesar-besarnya atas pembukaan Masjid Baitur Rahim di Cardiff hari ini. Ini adalah tonggak penting bagi Cardiff dan untuk Wales, dan saya tahu betapa banyak kerja keras yang telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk sampai ke tahap ini. Sebagai anggota parlemen di Cardiff, saya juga tahu tentang upaya penggalangan dana yang besar oleh Jemaat Ahmadiyah, dan di mana mereka pun mendukung berbagai badan amal dan organisasi di seluruh Inggris. Moto Anda, cinta untuk semua, tidak ada kebencian bagi siapapun, sangat relevan sekarang. Minggu lalu adalah Minggu Persaudaraan Antar Agama, dan pemerintah Inggris juga berkomitmen pada prinsip ini juga. Saya mohon maaf tidak bisa berada di sana dengan Anda untuk merayakan hari ini, tetapi saya menantikan untuk mendengar lebih banyak tentang hari ini dan babak baru yang sangat menarik ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Yang Mulia Lord Lieutenant dari South Glamorgan, Morford Meredith. Beliau adalah sahabat yang sangat baik untuk jemaat. Beliau datang di acara ini. Kami sangat bahagia beliau berada di sini, di tengah-tengah kami hari ini. Pembicara terakhir kami adalah Jane Hutt, yang merupakan anggota Senate yang merupakan Parlemen Wales, dan beliau adalah Menteri Sekretaris Kabinet untuk Keadilan Sosial di pemerintah Wales. Beliau juga mewakili Perdana Menteri Wales, Eluned Morgan. Selamat malam dan terima kasih banyak kepada Noman Muhammad dan Jemaat Muslim Ahmadiyah karena telah mengorganisir acara yang sangat luar biasa ini dan atas sambutan yang hangat. Pembukaan masjid ini di sini, yakni Masjid Baitur Rahim di sini di Cardiff, adalah momen yang membanggakan dan bersejarah, tidak hanya untuk jemaat Anda, tetapi juga untuk semua orang di Wales yang memiliki komitmen sama terhadap keberagaman dan inklusivitas. Dan tentu saja, prinsip ini, moto ini, cinta untuk semua, tidak ada kebencian bagi siapapun, adalah pesan yang sangat kuat. Ini bergema sangat dalam dengan kami dan mencerminkan nilai-nilai di Wales dan juga pemerintahan Wales. Kerja Jemaat Muslim Ahmadiyah yang tanpa lelah untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan melalui dialog antar agama, gerakan-gerakan amal, penggalangan dana, dan menolong masyarakat yang berkebutuhan. Kemudian dalam menyelenggarakan simposium perdamaian, acara-acara yang melibatkan pemuda, ini menunjukkan bagaimana iman benar-benar dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan. Dan malam ini menandai puncak dan pencapaian yang luar biasa. Mengumpulkan dana, merancang bangunan, meletakkan batu pertama, dan saat ini membuka masjid yang indah dan ramah ini. Ini lebih dari sekedar tempat ibadah, ini akan menjadi pusat untuk pembelajaran, dialog, dan pelayanan masyarakat. Dan ini adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk membangun Wales yang adil dan terbuka. Upaya Anda sejalan erat dengan peran saya sebagai Sekretaris Kabinet untuk Keadilan Sosial, di mana kami berusaha untuk mengupayakan kesetaraan, kami berusaha untuk mengatasi kemiskinan, memperkuat komunitas, dan menciptakan Wales, di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati. Saya sangat senang bahwa Usman Manan yang baru-baru ini bergabung dengan forum antar agama di pemerintah Wales sebagai perwakilan Anda, dan forum ini
yang di dalamnya banyak perwakilan agama yang berkumpul. Ini sangatlah penting bagi pemerintah Wales dan adalah mitra kami di Wales. Ini memperkaya dialog antar agama dan membantu kami untuk menjalin hubungan baik dengan komunitas agama yang beragam dan untuk belajar satu sama lain. Keyakinan menjalankan peran penting dalam kehidupan banyak orang di seluruh Wales. Kami sangat menghargai komitmen Anda untuk membina kesetaraan. Kami menantikan untuk melanjutkan kerjasama penting ini. Selamat sekali lagi atas acara yang bersejarah ini dan selamat menikmati malam Anda. Ini adalah bangunan yang luar biasa untuk mewujudkan nilai-nilai yang luar biasa. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada Huzur yang mulia karena telah datang dan bergabung dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, ini adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa dan istimewa bagi kami. Dan kami memohon Huzur tercinta, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, pemimpin rohani Jemaat Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia, untuk menyampaikan pidato utama untuk kami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tamu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat, dan karunia Allah tercurah atas Anda semua. Pertama-tama, saya ingin dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada semua tamu kami yang terhormat karena telah berkenan menerima undangan kami dan bergabung dengan kami untuk peresmian masjid ini. Kehadiran Anda di acara yang murni kerohanian ini menunjukkan hati Anda yang terbuka dan kemurahan jiwa Anda. Tujuan dari masjid ini, seperti semua masjid lainnya, adalah berfungsi sebagai tempat suci di mana orang-orang berkumpul untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, dimanapun kami membangun masjid, ini juga berdiri sebagai bukti yang jelas dari komitmen kami kepada tetangga kami dan juga kepada masyarakat sekitarnya. Tentu saja, pesan yang abadi yang bergema keras dari semua masjid kami adalah semua itu berfungsi sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah, dan semua itu juga berfungsi untuk menumbuhkan perdamaian, kasih sayang, dan keharmonisan di seluruh dunia. Jadi hari ini, dengan niat yang teguh untuk memenuhi tujuan-tujuan yang mulia ini, Jemaat Muslim Ahmadiyah sangat berbahagia dapat meresmikan masjid pertama yang dibangun oleh kami di Wales. Menurut ajaran Islam, ketika Jemaat Muslim Ahmadiyah berkumpul di sini untuk berdoa untuk diri mereka sendiri, mereka juga akan berdoa untuk perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan semua orang. Kemudian, melihat adanya kesalahpahaman seputar Islam, saya memahami bahwa beberapa orang di berbagai komunitas mungkin memiliki keraguan atau memiliki pertanyaan tentang fakta bahwa suatu jemaat Muslim telah membangun masjid di sini. Jadi,
Pertama-tama, izinkanlah saya untuk meyakinkan Anda, masjid kami tidaklah dibangun untuk menabur perselisihan, kekacauan, atau menghasut perpecahan. Sebaliknya, masjid-masjid ini berdiri sebagai mercusuar perdamaian, cinta, dan keharmonisan yang bersinar dan mencerminkan nilai-nilai damai yang berakar dari keyakinan kami. Jadi, selama masa Rasulullah SAW, sekelompok orang jahat pernah membangun masjid dengan niat buruk untuk menciptakan kekacauan dan menebarkan kerugian. Atas hal ini, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menghancurkan masjid yang hanya sekedar nama itu saja. Jadi, tujuan masjid tidaklah terpenuhi oleh telah dibangunnya masjid itu. Sebaliknya, masjid akan memenuhi tujuannya ketika digunakan semata-mata untuk ibadah kepada Tuhan dan untuk mewujudkan ajaran Islam yang sejati tentang kebaikan, cinta, dan kasih sayang untuk seluruh umat manusia, dan untuk menyebarkan perdamaian dan keamanan di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya menegaskan kembali bahwa siapapun yang takut masjid ini dapat membahayakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat, mereka haruslah tenang. Ajaran Islam sangatlah damai, sehingga mereka yang berusaha untuk mengikutinya tidak pernah bahkan dapat merenungkan tindakan kejahatan atau menghasut perpecahan. Selanjutnya, berdasarkan ajaran kami, sejarah kami, dan amalan kami menegaskan bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah senantiasa berdiri di garis depan dalam berjuang untuk mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Sejarah kami menunjukkan bahwa kami secara konsisten menjunjung tinggi hak-hak semua orang, terlepas dari apa saja keyakinan atau latar belakang mereka. Ini bukanlah karena kami telah menyimpang dari Islam, melainkan karena kami sungguh mengikuti Islam. Agama kami, Islam, mengajarkan kepada kami bahwa ibadah dan doa-doa orang Islam yang mengabaikan hak-hak orang lain tidaklah berharga dan tidak akan meraih keridhaan Tuhan. Sesungguhnya dalam surat 107 ayat kelima, Allah Ta'ala berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat." Ayat ini memperingatkan bahwa Tuhan menolak doa orang-orang tertentu, dan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan hal ini. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah mengutuk mereka yang mengabaikan hak-hak masyarakat, anggota masyarakat yang paling rentan seperti anak yatim atau mereka yang jatuh dalam kemiskinan. Ayat berikutnya menyatakan bahwa doa-doa orang-orang seperti itu tidaklah tulus, tidak sempurna, dan dilakukan hanya untuk mengesankan orang lain. Doa-doa mereka hanya mewujudkan kemunafikan, dan karena itu, doa itu akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Demikian pula, dalam ayat terakhir dari surat tersebut, Allah menggambarkan orang-orang egois yang dengan terang-terangan menolak untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan tersebut. Mereka tidak hanya gagal untuk membantu, tetapi juga mencegah orang lain dari memberi bantuan. Sungguh hati mereka begitu pahit, sehingga mereka bahkan tidak dapat membiarkan orang lain menawarkan bantuannya. Jadi Allah Ta'ala secara jelas menyatakan bahwa doa dan ibadah hanya akan bernilai dan diterima ketika selaras dengan pengkhidmatan kepada manusia.
Ini adalah ajaran fundamental Islam. Demikian pula dalam surat 90 ayat ke-11, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Suci, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni kebaikan dan kejahatan. Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa Al-Quran telah menyinari apa yang benar dan menerangkan apa yang salah, dan dengan jelas telah mendefinisikan apa itu kebenaran dan kepalsuan. Jadi, jika seseorang memilih jalan yang salah, kesalahan terletak padanya, karena Allah telah memberinya, yakni manusia, kemampuan untuk membedakan mana yang benar dari yang salah. Sama seperti kita memiliki mata fisik untuk melihat dunia, kita juga telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala mata batin, mata kerohanian, kompas akhlak untuk membimbing kita. Namun jika seseorang mengabaikan kompas yang ada di dalam jiwa mereka dan mengikuti keinginan dan ego mereka, maka mereka pasti akan menyimpang dari jalan yang benar dan merangkul kejahatan dan kekeliruan. Seperti yang telah saya sampaikan, Al-Quran Suci telah dengan jelas memaparkan apa yang benar dan yang salah. Misalnya dalam surah ke-90 ayat ke-14, Allah menyatakan bahwa membebaskan orang yang diperbudak adalah di antara bentuk-bentuk kebajikan yang paling tinggi. Sementara sebelum Islam, perbudakan adalah kebiasaan yang tersebar luas di antara orang Arab. Rasulullah SAW mengeluarkan perintah yang jelas dan revolusioner bahwa hamba sahaya harus dibebaskan. Beliau secara pribadi memimpin dari depan dengan membebaskan semua budak yang telah datang ke dalam Islam. Jadi Islam datang untuk mengakhiri semua bentuk perbudakan di dunia ini. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah contoh perbudakan masih relevan pada hari ini? Sayangnya, ya. Sementara perbudakan fisik telah berakhir, akan tetapi bentuk lain dari perbudakan, yaitu perbudakan ekonomi, terus menindas orang-orang di banyak bagian di dunia ini. Negara-negara yang belum berkembang, yang terbelakang, mereka terperangkap oleh utang yang melumpuhkan dan membuat mereka tidak berdaya untuk mencegah penjarahan dan eksploitasi sumber daya alam mereka oleh negara-negara yang kaya dan kuat. Pada akhirnya, negara-negara yang rentan ini didiktekan oleh negara-negara yang lebih kaya. Islam mengutuk eksploitasi seperti ini. Karena ini merupakan bentuk perbudakan yang harus diberantas. Karena ketidaksetaraan dan ketidakadilan seperti itu pasti akan menghancurkan pondasi perdamaian global, sesuatu yang semakin kita saksikan pada hari ini. Kemudian penekanan Al-Quran pada kepedulian sosial lebih lanjut tampak nyata dalam ayat-ayat berikutnya dari surah ke-90. Misalnya di ayat 15 tertera bahwa memberi makan orang-orang yang lapar adalah kebajikan yang besar. Ayat ke-16 menetapkan kewajiban untuk membantu dan menolong anak-anak yatim, dan ayat ke-17 memerintahkan umat muslim untuk memberikan bantuan kepada yang miskin dan lemah. Al-Quran secara khusus memerintahkan orang-orang Islam untuk membantu orang yang miskin dan yang tergeletak di debu. Kata-kata ini memiliki makna yang sangat mendalam dan berkewajiban untuk membantu mereka yang benar-benar putus asa, yang tidak memiliki orang lain untuk membantu mereka, dan yang telah dilupakan oleh masyarakat. Sementara beberapa orang memiliki keluarga dan teman untuk mendukung mereka, orang-orang Islam diperintahkan untuk mencari dan membantu orang-orang yang tidak memiliki orang lain. Dalam istilah ekonomi, ini berarti bahwa jika seseorang individu telah mencapai titik terendah dalam kehidupannya
dan tidak memiliki siapapun untuk membantunya, seorang Muslim harus berusaha untuk membantu mereka dan membantu mereka agar bangkit kembali. Bayangkanlah dampaknya jika semua negara di dunia, termasuk setiap negara Muslim, menjalankan prinsip yang sangat menyatukan dan penuh dengan kasih sayang ini. Tentunya ini akan menjadi cara untuk merobohkan tembok ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kebodohan yang melumpuhkan dan menghantui dunia. Dan sebagai gantinya, kita akan menyaksikan pemandangan yang luar biasa, bagaimana gelombang cinta, kasih sayang, dan saling memahami meliputi segenap masyarakat, dan perdamaian dan keamanan akan terwujudkan. Tentunya kami percaya nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dapat diterapkan secara universal. Oleh karena itu, jika ada orang, baik Muslim atau bukan, mengamalkannya, maka dunia akan menjadi lebih damai dan harmonis. Inilah misi membangun perdamaian dan mewujudkan niat baik di antara semua masyarakat, yang mana Jemaat Muslim Ahmadiyah berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Kami mengajak semua orang, terlepas dari apa keyakinan dan latar belakangnya, untuk bergabung dengan kami dalam upaya kami untuk membangun perdamaian, toleransi, dan saling pengertian di antara semua orang di dunia. Inilah yang Al-Quran ajarkan. Contohnya, di surat keempat, ayat ke-37, Al-Quran suci menyajikan nilai-nilai akhlak dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada orang lain. Allah berfirman, "Dan sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Oleh karena itu, tatkala di satu sisi ayat tersebut memerintahkan orang-orang Islam untuk menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan siapapun dengannya, ayat ini juga memerintahkan mereka untuk menunjukkan kasih sayang dan cinta kasih kepada seluruh umat manusia. Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, ayat ini pertama-tama menyerukan kepada Muslim untuk memperlakukan orang tua mereka dengan kelembutan dan kasih sayang. Mengabaikan orang tua akan melemahkan keluarga dan akan merusak kedamaian masyarakat. Jadi Allah Ta'ala menekankan bahwa menolong orang lain harus dimulai dari rumah sendiri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahwa orang-orang Islam harus membantu dan merawat kerabat mereka, sahabat-sahabat mereka, dan memenuhi hak-hak mereka. Ayat tersebut juga menekankan umat Muslim untuk bersimpati kepada anak yatim dan kepada semua orang yang kurang beruntung atau rentan. Ini menyerukan kepada umat Muslim untuk menunjukkan kasih sayang dan juga rasa hormat dan kebaikan baik kepada tetangga yang kenal ataupun kepada tetangga yang tidak mereka kenal atau yang tinggal lebih jauh. Ini termasuk bahkan rekan kerja seseorang. Ayat ini lebih lanjut memerintahkan umat Islam untuk memenuhi hak-hak ibnu sabil atau teman seperjalanan mereka. Islam mengajarkan bahwa ketika bepergian, seseorang harus memperlihatkan sikap baik hati mereka dan ramah tamah mereka kepada semua orang yang mereka temui. Misalnya di transportasi umum seperti pesawat, kereta, atau bis. Orang-orang Muslim harus menunjukkan kebaikan kepada sesama penumpang mereka. Mereka harus melindungi, menghormati, dan menunjukkan sikap hormat kepada yang lainnya. Dalam ayat yang sama, Allah Ta'ala berfirman, orang Islam harus melindungi bawahannya atau mereka yang berada di bawah lingkup mereka
Mereka yang berada dalam posisi berkuasa tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka dengan keras atau tanpa dasar, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga diri. Sesuai dengan waktu yang ada, saya menyebutkan beberapa ayat suci, tetapi dari awal hingga akhir, Al-Quran suci dipenuhi dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang memerintahkan umat Islam untuk mengamalkan akhlak tertinggi, untuk taat hukum, dan untuk berusaha sekuat tenaga mengkhidmati masyarakat dimanapun mereka berada dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Misalnya, Al-Quran suci memerintahkan umat Islam untuk menghormati pemimpin dan pemerintahan mereka dan untuk menjunjung tinggi hukum negara. Orang-orang Islam diajarkan bahwa kesetiaan dan kepatuhan kepada negara adalah bagian dari keimanan mereka. Oleh karena itu, siapa saja yang memiliki ikatan kuat dengan Islam memahami bahwa meraih keridhaan Tuhan dan memenuhi tujuan masjid tidak dapat dipisahkan dalam upaya mengkhidmati kemanusiaan. Seperti yang saya sampaikan, Al-Quran sangat menekankan hak-hak bertetangga. Oleh karena itu, setiap Ahmadi yang akan menjalankan ibadahnya di sini berkewajiban untuk memperhatikan Anda semua dan untuk mewujudkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama. Demikian pula, para Ahmadi harus menunjukkan rasa kasih sayang dan memberikan bantuan kepada semua orang yang mengalami kesulitan, termasuk anak-anak yatim, mereka yang ada dalam keadaan lapar, atau orang-orang yang miskin. Selain itu, siapa saja yang memasuki masjid ini haruslah penuh dengan kedamaian, taat terhadap hukum yang berlaku, dan patuh kepada pemerintah. Saya yakin Anda akan setuju bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti ini. Izinkanlah saya juga untuk mengklarifikasi bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah tidak hanya membuat pengakuan atau berbicara dengan cara untuk mengesankan orang lain. Sebaliknya, kami bertekad untuk menjalankan amalan nyata berdasarkan ajaran kami dan untuk memenuhi tuntutan keyakinan kami. Singkatnya, kami mengamalkan apa yang kami sampaikan. Misalnya, kami telah mendirikan banyak rumah sakit dan membuka pelayanan kesehatan untuk perawatan orang-orang miskin dan mereka yang rentan di dunia berkembang, dan mengkhidmati orang lain tanpa membedakan latar belakang agama atau keyakinan. Mereka yang tidak percaya pada keberadaan Tuhan atau menolak nilai atau keimanan kami diperlakukan dengan kasih sayang yang sama seperti halnya kepada orang-orang kami sendiri. Demikian pula kami menyediakan akses ke air minum bersih di daerah-daerah terpencil di dunia melalui pengadaan instalasi pompa air dan sumur. Di sini, di dunia barat, orang-orang tidak menyadari nilai sejati dari air bersih dan tidak dapat menghargai betapa sulitnya bagi beberapa orang di negara-negara miskin untuk sekedar mendapatkannya. Alih-alih pergi ke sekolah, banyak anak-anak yang sering berjalan bermil-mil jauhnya untuk mengambil air untuk keluarga mereka setiap hari. Ini akan sangat berdampak pada masa depan mereka dan sangat berarti, karena tanpa bantuan seperti ini, mata rantai kemiskinan itu akan terus berlanjut. Oleh karena itu, kami melihat apa kebutuhan mendesak mereka dan mengirim insinyur kami dan ahli kami untuk memberi mereka akses ke air bersih di rumah mereka. Alhasil, upaya-upaya kemanusiaan yang mengubah kehidupan ini terjadi di Afrika, Asia, Amerika Selatan, dan wilayah-wilayah lain yang kurang berkembang. Kami juga telah mendirikan panti asuhan yang menyediakan tempat tinggal untuk anak-anak yang paling rentan di dunia. Dalam hal pendidikan, kami telah mendirikan ratusan sekolah di berbagai negara berkembang yang menyediakan pendidikan dasar dan menengah tanpa membedakan latar belakang apapun.
It matters not Kami tidak melihat apakah siswa di kelas kami adalah orang Kristen, Yahudi, Muslim, ateis, atau mengikuti keyakinan lain. Setiap anak memiliki is of nilai yang tak terhingga. and value Jadi, dengan karunia Allah, of Allah. Jemaat Muslim Ahmadiyah terus-menerus ikut ambil bagian dalam mengkhidmati kemanusiaan, dan ini termasuk mendukung badan amal lokal dan berbagai upaya kemanusiaan Our soul di seluruh Inggris Raya. alleviate Upaya dan motivasi kami satu-satunya adalah untuk meringankan penderitaan dan untuk memungkinkan I am confirmed segenap manusia untuk menjalani hidup mereka dengan bermartabat. Jadi, saya yakin Anda akan melihat sendiri bahwa masjid ini akan membuktikan dirinya sebagai sejati. Ini akan bersinar tidak hanya untuk mereka yang beribadah di sini, message of peace tetapi juga akan menyalakan pesan perdamaian untuk semua orang, terlepas apa saja latar belakang keyakinan mereka. Di atas segalanya, ini akan melambangkan bahwa mengkhidmati Tuhan dan melayani kemanusiaan berjalan beriringan. Sekarang, sebelum mengakhiri, saya juga ingin mengingatkan semua jemaat Muslim Ahmadiyah yang tinggal di daerah ini bahwa mereka harus berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam yang terbuka dan mulia yang telah saya uraikan hari ini. to worship Allah in this Oleh karena itu, adalah kewajiban mereka untuk menyembah Allah di masjid ini, to strive towards achieving untuk sholat di dalamnya, dan berdoa untuk perdamaian. Karena ini sama-sama merupakan kewajiban kita untuk berusaha mencapainya dan untuk siap membuat pengorbanan untuk kebaikan yang lebih besar bagi umat manusia. and demonstrating Para Ahmadi harus memperlihatkan bagaimana mereka dapat menjalankan peran nyata dalam membawa perdamaian ke dunia. Dan para Ahmadi harus hidup bersama dengan semangat perdamaian, kasih sayang, saling menghormati, dan persatuan. Jadi, sekarang masjid ini telah terbuka. Ini adalah doa tulus dari saya bahwa siapa saja yang memasukinya tidak hanya akan memenuhi kewajiban menyembah Allah Ta'ala, tetapi juga selalu memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Dengan kata-kata ini, saya ingin sekali lagi dengan tulus berterima kasih kepada Anda semua karena telah bergabung dengan kami malam ini. Semoga Allah memberkati Anda semua dengan kedamaian dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Hazrat Khalifatul Masih atas pidato utama yang sangat menginspirasi dan menggugah iman. Sekarang kita akan menutup acara ini secara resmi dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh beliau. Sebagai Muslim, kita akan mengangkat tangan ketika berdoa. Silahkan bergabung sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Acara ini sungguh luar biasa, sangat menyenangkan melihat begitu banyak orang berkumpul di sini dan berada dalam bangunan baru yang begitu indah. Dan jelas ini akan menjadi aset besar Jemaat Ahmadiyah. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya datang dari arah jalan dan melihat masjid ini untuk pertama kalinya dalam keadaan yang penuh dengan lampu-lampu menyala, ini adalah pemandangan yang sangat menakjubkan dan merupakan sebuah kehormatan memiliki bangunan seindah dan luar biasa ini di Cardiff. Saya benar-benar terkesan. Saya masih ingat saat berkendara ke sini, saya langsung terpukau melihat ukuran menara dan kubahnya. Jadi ini benar-benar membuat saya takjub. Dan ketika datang lagi malam ini, sambutan hangat yang saya rasakan seperti sebelumnya membuat hati terasa
sangat berbahagia. Saya sangat terkesan. Bangunan baru ini benar-benar mengagumkan. Sangat baik hadirannya bagi jemaat Ahmadiyah dan acaranya pun luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya merasa terhormat diundang pada pembukaan masjid ini. Menurut saya masjid ini sangat indah, luar maupun dalamnya. Ini benar-benar luar biasa. Sungguh menyenangkan melihat masjid ini akhirnya selesai setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Dan sangat baik melihat bahwa kebaikan pada akhirnya menang. Ini merupakan kehormatan besar bagi saya. Saya pikir ini menakjubkan, sangat luar biasa bahwa begitu banyak orang dari berbagai agama diundang. Dan semua yang bukan Ahmadi, saya kira mereka sangat terhormat berada di sini. Dan justru merasa terkejut ketika Anda mengatakan bahwa Anda merasa terhormat kami datang, padahal sesungguhnya kami yang merasa terhormat diundang. Sangat menyenangkan melihat masjid ini akhirnya berdiri setelah bertahun-tahun berjuang melalui proses perizinan. Dan sekarang bangunannya telah selesai serta tampak indah diterangi malam ini. Sangat mengharukan mendengar pidato Hazrat Khalifah dan beliau menyampaikan poin-poin yang sangat penting, terutama tentang bagaimana umat muslim bersama semua harus menyebarkan perdamaian, kasih sayang, dan menghargai setiap manusia. Ini adalah nilai-nilai yang juga saya anut. Jadi saya rasa beliau Huzur menyampaikan pesan yang sangat menyentuh. Sangat luar biasa. Saya pernah mendengar pidato beliau sekali di radio Voice of Islam pada saat peresmian masjid di Gillingham. Dan saya pikir beliau adalah sosok yang sangat suci dan pesan beliau pun sangat indah. Saya merasa pidato Hazrat Khalifah kali ini luar biasa dan syarat dengan pesan-pesan yang tepat tentang perdamaian, saling memahami dan saling menghormati. Ini sangat menyentuh tentang pentingnya menciptakan kedamaian dan membantu semua orang. Dan sayangnya di dunia ini, saat ini kita jarang melihat perilaku semacam ini. Saya sangat senang Huzur yang mulia hadir bersama kita. Pada awal proyek ini, saya pernah pergi ke Morden Selatan untuk menghadiri simposium perdamaian dan saya diperkenalkan kepada beliau. Beliau memberi saya doa restu dan menepuk saya sebagai tanda penghargaan atas usaha saya membantu mewujudkan pembangunan masjid. Hari ini, setiap kata yang beliau ucapkan, meskipun saya bukan Muslim, tidak ada satupun yang bisa saya sanggah karena semuanya adalah kebaikan untuk kita semua tanpa memandang agama. Dan Anda memiliki kekuatan untuk peduli terhadap mereka yang membutuhkan dan itu sangat ditekankan oleh beliau dalam pidato beliau. Saya juga percaya bahwa kita tidak dapat menjalani hidup dengan hanya memperdulikan diri sendiri. Jika kita beriman kepada Tuhan, maka sudah seharusnya kita melayani semua orang apapun kedudukannya. Pesan Huzur yang mulia benar-benar luar biasa, baik dari sudut pandang undang-undang maupun kemasyarakatan. Tidak ada yang bisa membantah apa yang beliau sampaikan. Malam ini benar-benar mencerminkan sikap saling merangkul dan menunjukkan kedewasaan tentang bagaimana kita ingin hidup dalam masyarakat. Saya sangat gembira dengan apa yang beliau sampaikan malam ini. Saya pikir inilah bentuk kedermawanan, kehangatan, dan keinginan jemaat ini untuk melayani masyarakat, serta berdiri sebagai lentera harapan, sebagai cahaya, dan sebagai suatu kerjasama di dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Kita tahu dunia sedang menghadapi tantangan besar. Saya sangat mengagumi jemaat Anda dan saya rasa Anda memiliki banyak pelajaran berharga untuk kami. Moto Anda, cinta untuk semua, tidak ada kebencian bagi siapapun, adalah teladan bagi kita semua. Dan itu sangat terlihat dalam pidato beliau tadi. Saya rasa jemaat Ahmadiyah adalah kekuatan kebaikan yang luar biasa di seluruh dunia dan belum cukup dikenal sebagaimana mestinya. Saya mengatakan kepada Huzur yang mulia bahwa saya adalah duta Ahmadiyah bagi beliau dan beliau tersenyum. Siapa saja di jemaat ini sangat terbuka, ramah, dan selalu membuat siapapun merasa nyaman dan diterima. Jadi, saya ingin menyampaikan
tetaplah berpikiran terbuka, karena itulah yang akan membawa kita maju sebagai masyarakat. Kita harus meruntuhkan adanya tembok pemisah. Mungkin sebelum saya menjabat sebagai Hai Syarif, saya tidak terbiasa berinteraksi dengan komunitas yang begitu beragam, tapi sekarang saya merasa bahwa kita semua sebenarnya sama dan menginginkan hal yang sama dalam kehidupan ini. Maka ya, malam ini sungguh merupakan sebuah kehormatan. Saya telah menghadiri banyak acara dan jemaat Muslim Ahmadiyah selalu hadir di dalamnya, dan Anda semua adalah orang-orang yang sangat baik. Ada kebaikan dalam diri Anda, ada rasa kemanusiaan, dan bangunan Anda sangat indah. Saya belum masuk ke dalamnya, tapi saya melihat bagian luarnya. Saya suka lampu-lampunya. Biarkan menyala untuk menyinari dunia.